kalau menikah itu dalam bahasa ceramah saya di YouTube ikhwas sekalian dan akhwat adalah jalan tol menuju ke surga. Seperti nggak ada rintangannya. Asal antum sudah menikah, itu sudah sangat mudah masuk ke dalam surga. Kalau antum mau sedekah, sedekah paling afdal kepada keluarga, istri dan anak, termasuk suami, orang tua, ya, kerabat. Dan ini dalam pernikahan. Kalau antum mau berbuat baik dengan orang, misal contoh kita mau aplikasikan hadis Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi, sebulan. Tahu i'tikaf teman-teman? Kita mengikat diri 5 waktu sholat di masjid. Sholat-sholat sunnah di masjid. Berdoa antara azan dan iqamah. Baca Al-Quran, majlis ilmu. Banyak sekali yang kita dapatkan dalam i'tikaf. Semua rangkaian i'tikaf itu, kalau di Masjid Nabawi, apalagi sholatnya dilipat gandakan 1000 kali lipat, itu bisa didapatkan dengan memenuhi hajat satu muslim. Misal teman antum bilang, akhi, ukhti tolong antar saya ke toko itu. Baiklah, kita langsung antar dia. Atau kita tunjukin alamat. Atau kita jenguk pada saat dia sakit. Atau apalah, dia titip beli sesuatu. Maka itu lebih baik ya, daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Itu hadis ini teman-teman banyak orang fahami selalu dia kejar di luar rumahnya. Padahal dalam rumah istri ada, suami ada, anak ada. Berapa kali kita sebagai suami harus penuhi minumannya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya, istri dan anak kita. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita dapat pahala i'tikaf di Masjid Nabawi. Orang nggak pikir itu. Hajat seorang istri penuhi hajat suaminya. Masakkan makanan, belanja di pasar, rapikan bajunya, hilangkan letihnya, layani biologisnya. Ini semua lebih afdal daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Dalam rumah ada. Semua ada dalam rumah. Mau sedekah ada, mau berbuat baik sama orang ada, semuanya ada. Ini jalan tol. Bahkan seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham. Saya mau sedekah. Siapa yang anda sarankan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya. Kata Nabi SAW, istri dan anakmu. Keluarganya. Lalu, saya masih punya ya Rasulullah, pembantumu. Saya masih punya ya Rasulullah, kau lebih tahu setelah itu. Nabi SAW menjadikan sedekah itu afdal. Bahkan kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin. Dinar yang kau infakkan untuk jihad. Dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak. Dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Mengalahkan pahala infak, jihad di jalan Allah SWT. Jadi di rumah tangga itu ada semuanya. Tinggal bagaimana kita baik-baik mengemasnya itu. Bagian yang sudah berumah tangga, hati-hati dengan hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik, Nabi ingatkan dalam hadis sahih. Iblis punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah, tapi dia tidak akan mungkin menyaingi Allah. Karena singgasana Allah dikatakan dalam sebuah ayat, wa kana arshuhu alal ma. Singgasananya Allah di atas air, gitu kan. Tapi dia tidak akan pernah saingi Allah. Setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang mabuk, membuat orang membunuh, membuat orang mencuri. Sama iblis dianggap biasa. Begitu ada yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, maka oleh iblis didudukkan di sebelah singgasananya, lalu berkata, kaulah jagoannya. Kau yang benar nih, ceraikan suami istri. Maka teman-teman harus hati-hati, mempelajari dalam rumah tangga penting. Bagi yang benar, memaafkan. Bagi yang salah, minta maaf. Gitu kan? Kecuali betul-betul memang antum harus memberikan pendidikan yang tegas pada pasangan. Karena berulang-ulang melakukan pelanggaran atau pelanggaran terlalu besar, bisa ada konsep tanda kutip namanya hajr. Hajr pakai E, bukan pakai A. Bukan hajar. Hajar itu boikot diranjang. Yang Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Bagi istri yang kalian takuti nusyudnya, suruh tutup aurat enggak mau, suruh salat enggak mau, suka selingkuh sama laki-laki, maka ingatkan dengan baik-baik. Tidak mau dengar, hajar mereka, boikot mereka diranjang. Tidak digauli, tidak diajak ngomong. Kalau dia tidak mau juga baru dipukul. Pukulan pun tidak boleh menyakiti. Kata Nabi SAW, hindari wajah. Ya, pukulan sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak ke tangannya. Ingatkan, ini nggak boleh. Tetap tidak mau yang sudah antum istikharah, tinggalkan. Jangan habiskan waktu pada perempuan yang tidak mau dengar nasihat. Cari wanita salihah yang antum isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perempuan. Nasihati suaminya, sholat ini itu jangan mabuk. Tidak mau dengar, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan saja.
Cari laki-laki yang soleh, sisa umur kita dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Itu kurang lebih yang ingin saya tambahkan tadi.